Ada apa dengan Persijap? Kita yakin bahwa harapan itu, asa itu masih ada. Putaran kedua nanti sebuah kompetisi, wajar bahwa ada yang kalah, ada yang menang. Namun satu demi satu kekalahan yang kita raih kemarin pada putaran pertama itu membuat kami sebagai supporter sangat-sangat kecewa. Satu kekalahan mungkin bisa dimaklumi, namun satu demi satu kekalahan yang kita raih kemarin itu merupakan pertanda bahwa tim saat ini atau manajemen saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Itu adalah poin yang harus kita koreksi bersama, kita perbaiki bersama. Semua elemen supporter maupun manajemen harus sadar itu, bahwa tim saat ini dengan target kita naik Liga 1 itu harus secepatnya berbenah. Perjalanan kompetisi ini masih panjang, kita butuh manajemen yang solid. Untuk apa? Untuk merealisasikan bahwa kita layak di Liga Kasta tertinggi tahun depan. Kita semua pasti tidak pernah lupa bahwa Persijap Jepara waktu silam pernah mendapatkan predikat bahwa kita ini tim kuda hitam, tim di daerah yang sangat dianggap kecil, tapi kita mampu menunjukkan prestasi di kancah nasional, persepak bola nasional. Dan musim ini ada sebuah cita-cita dan ambisi untuk kembali ke kasta tertinggi. Bukan tidak mungkin hal itu untuk digapai, di mana Persijap pada tahun 2029 meraih prestasi dalam sejarah menjuarai Liga 3 nasional untuk pertama kalinya. Raihan tersebut menjadi sebuah harapan bagi kami, masyarakat Jepara, supporter Persijap, bahwa kasta tertinggi bukan hanya isapan jempol belaka. Ada keyakinan besar hal itu kita bisa raih dengan kekompakan kita sebagai supporter, tim, dan manajemen. Suatu kekompakan itu harus kita jalin, kita diskusikan, kita komunikasikan agar cita-cita yang kita inginkan kembali ke Liga Utama, kasta tertinggi sepak bola Indonesia itu harus kita wujudkan bersama dengan kekompakan. Ada sebuah pekerjaan besar apabila tim ini berada di kasta pertama, yaitu tata kelola manajemen yang masih jauh dari sebuah manajemen yang profesional. Dan tim ini harus mempunyai fasilitas mendukung untuk latihan. Mungkin bisa yang kita harapkan selama ini adalah Persijap mempunyai training ground sendiri atau kompleks kebugaran dan sarana lainnya yang menunjang prestasi Persijap hari ini, esok, dan yang akan datang. Dan tentu masih banyak hal yang perlu kita perhatikan lebih. Bukan hanya soal itu saja, bahwa kami sebagai komunitas supporter juga harus siap jika sudah berada di kasta tertinggi, bahwa kita harus siap dengan PR yang lebih besar, dengan tugas yang jauh lebih berat. Kita mengawal tim ini, kandang maupun tandang, harus lebih heroik, lebih membara, lebih solid, dan pastinya lebih hidup di tribun, lebih nyala api semangat kita untuk tim yang kita banggakan, tim yang kita cintai selama ini. Pada intinya perbaikan bukan dari satu pihak saja, namun harus ada kekompakan antara pihak-pihak lainnya yang harus dijalin, harus dikomunikasikan, harus didiskusikan untuk menggapai itu semua. Keyakinan telah datang di musim ini, yang kita tahu sendiri bahwa persiapan tim kita memang jauh lebih awal dibanding kontestan lainnya di Liga 2 yang berjalan musim ini. Akan tetapi hasil di lapangan memang jauh dari harapan kita semua. Boleh dikata hasil yang sangat minor. Bahkan kita ketahui semua bahwa dari 6 laga yang Persijap jalani baru meraih 2 kemenangan, dan selebihnya kita meraih 2 kekalahan dan 2 hasil seri. Dari hasil tersebut Persijap bertengger di posisi 3 klasemen sementara ini pada akhir putaran pertama, dan itu merupakan hal yang sangat sedikit mengecewakan. Ya, publik Jepara pun bertanya-tanya, ada apa dengan Laskar Kalinyamat?
Ada apa dengan Persijap? Ada apa dengan tim yang kami juluki itu Bianco Rossoneri, Elang Laut Berdada Putih? Ada apa ini? Kita tahu semua bahwa sepak bola adalah sebuah pertunjukan dramatikal di mana kondisi senang, kesal, bahkan marah pasti pernah dirasakan kami sebagai supporter, kami sebagai pendukung setia Persijap di setiap pertandingan. Siapapun yang menyaksikan, peluang gol gagal dieksekusi, hampir bisa dipastikan ada makian, ada umpatan yang terlontar. Akan tetapi selalu ada riuh tepuk tangan, teriakan semangat yang mengiringi, sekalipun itu adalah kegagalan. Tapi kami yakin semua pemain pasti sudah berusaha maksimal untuk meraih kemenangan. Inilah sepak bola. Iki ya bal-balan. Ya ono senenge, ono serike, ono mangkele. Ya, itu sepak bola. Tentu kita yakin bahwa harapan itu, asa itu masih ada. Putaran kedua nanti kita harus kembali rajut mimpi kita yang selama ini kita inginkan, harus kita raih bersama-sama. Karena itu bahwa kondisi situasi stadion beberapa laga di kandang ini, saya rasa kita harus introspeksi, kita harus menjalin komunikasi lagi kepada seluruh elemen supporter Persijap, khususnya CNS. Kita harus menemani Persijap yang saat ini sedang berjuang, saat ini sedang berperang menghadapi lawan-lawannya, bahwa apabila kita meninggalkan Persijap yang sedang berjuang, meninggalkan Laskar Kalinyamat yang sedang berperang melawan lawan-lawannya, pengkhianatan kepada tim, bahwa kita sebagai ultras, sebagai absolut ultras, harus selalu menemani, selalu mengawal kebaikan kita yang sedang berjuang di medan perang. Dengan kondisi tim yang saat ini, seharusnya kita harus saling bahu-membahu, saling mendukung untuk menyemangati pemain. Kami tahu tidak ada yang mau dengan kondisi saat ini, bahwa tim yang sedang terpuruk tidak ada yang mau, tidak ada yang kepengen. Tapi yo awake dhewe yo kabeh harus tetap menehi semangat kanggo pemain. Dan pemain iki duwe daya juang, mentale balik meneh, dan akhirnya itu juga bermuara dengan raihan poin-poin penuh, raihan kemenangan, dan ujungnya kita akan kembali ke kasta tertinggi Indonesia. Kalian harus yakin itu, kita harus yakin itu, bahwa tim ini bisa, tim ini mampu. Itulah mentalita ultra. Kita harus tunjukkan, kita harus jalankan, kita harus implementasikan di tribun maupun di luar tribun untuk kebaikan tim yang kita sayangi, kita cintai. Bahwa selama ini yang CNS yakini dan lakukan sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini, bahwa duduk, berdiskusi, aktif berdialog, dan menyampaikan apa hasil pemikiran kami, pemikiran kita semua, kita sampaikan ke manajemen. Untuk apa? Ya, untuk pembenahan yang lebih baik, untuk perbaikan ke depannya. Dan kita juga tidak berhenti mengoreksi, mengkritisi, bahkan mengawal masukan dan kritikan yang kita sampaikan akan benar-benar dilakukan, direalisasikan oleh manajemen. Bahwa manajemen harus tidak anti kritik, juga harus terbuka, tidak emosional menanggapi kritikan supporter, harus bijak dalam berkomunikasi dengan supporter. Itu manajemen itu harus seperti itu, bukan manajemen yang hanya menuruti apa emosinya, menuruti egonya. Mungkin manajemen juga lupa bahwa peran pemain ke-12, peran supporter itu adalah salah satu nyawa, bahkan poin utama sebuah tim akan terus selalu hidup dan ada. Bahwa sepak bola tanpa fans itu adalah kenaifan, itu adalah kemustahilan. Inti dari apa yang kami sampaikan, saya sampaikan panjang lebar tadi adalah pembenahan dan perbaikan di tubuh manajemen dan tim. Harus ada perombakan pemain untuk menghadapi putaran kedua nanti.
harus ada evaluasi total, evaluasi menyeluruh di tubuh manajemen dan di squad tim yang akan bertanding pada putaran kedua nanti. Bukankah kita bercita-cita naik kasta? Bukankah selama ini yang digaungkan adalah kita Liga 1? Bukankah apa yang digembar-gemborkan manajemen, apa yang disampaikan oleh owner bahwa kita musim ini Liga 1 harga mati? Perlu teman-teman ketahui bahwa match terdekat yang akan dihadapi tim Persijap adalah melawan Persela Lamongan di kandang kita. Kita tahu musim ini lawan yang kita akan hadapi ini memang dengan skuad baik, dengan raihan poin yang baik dibanding yang lainnya. Akan tetapi dengan adanya nanti tambal sulam pemain, perombakan pemain, dan hadirnya kita semua supporter khususnya CNS memenuhi kembali, memadati kembali Tribun Utara, tribun yang kita perjuangkan selama ini untuk menyuarakan semangat, menyuarakan, menyanyikan cen-cen, membakar semangat tim, harus kita semarakan lagi, harus kita gemakan lagi, harus kita membarakan kembali bahwa melawan Persela Lamongan nanti kita harus meraih poin penuh, meraih kemenangan dengan semangat yang kita berikan, dengan kobaran api semangat yang kita sampaikan kepada pemain, itu bisa menjadi pelucut mereka untuk berjuang meraih kemenangan. Saya harap kita semua harus saling bergandengan tangan, kita saling merangkul, kita hitamkan Tribun Utara dan kita raih kemenangan, kita berpesta, kita bersorak, kita bahagia semua teman-teman. Kita akan raih cita-cita kita, bermain di kasta tertinggi Indonesia. Persijap Jepara, Ali, CNS, ora bulet.